Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Febrianti dari kelas 2B Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah yang telah saya buat dengan judul Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Corona. Makalah ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yani Isnaniah, MPD. Latar belakang saya memilih judul tersebut yaitu seperti yang kita ketahui bersama saat ini bahwa dunia sedang digemparkan dengan adanya virus corona. Virus tersebut pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 dan sudah menyebar ke ratusan negara di dunia. Di Indonesia sendiri, pemerintah mengumumkan pertama kali adanya pasien positif virus corona pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya pun semakin meningkat. Akhirnya pada tanggal 13 April 2020, pemerintah menyatakan bahwa penyebaran virus corona merupakan bencana nasional dan pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan social distancing atau jaga jarak sosial dan mengimbau kepada masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Karena aturan tersebut, banyak sektor yang terdampak, antara lain pendidikan, ekonomi, pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya. Di sektor pendidikan sendiri, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, mengubah sistem kegiatan belajar mengajar yang semula secara tatap muka menjadi pembelajaran daring atau melalui media online. Dalam makalah ini, saya membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah tantangan pembelajaran daring perguruan tinggi di tengah pandemi corona ini. Yang kedua, apakah peluang pembelajaran daring perguruan tinggi di tengah pandemi corona. Dan yang ketiga yaitu bagaimanakah cara yang dapat dilakukan agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik. Nah, tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu menjawab 3 pertanyaan tersebut. Dan saya harap makalah ini dapat menjadi manfaat bagi saya sebagai penulis dan pembaca yang dapat menambah wawasan, pengetahuan, maupun referensi. Sebelum pada pembahasan, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apakah pembelajaran daring itu dan apakah yang dimaksud dengan corona. Pembelajaran sendiri berasal dari kata belajar, yaitu usaha untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan. Sedangkan daring yaitu akronim atau singkatan dari kata dalam jaringan atau biasa disebut dengan online. Dan pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan melalui media platform atau media yang terhubung dalam jaringan. Nah, sedangkan corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada pernapasan atas ringan hingga sedang. Corona sendiri terdiri dari beberapa jenis yang tergantung pada seberapa luas penyebarannya dan seberapa parah infeksi yang disebabkan. Orang-orang yang mengalami infeksi virus corona memiliki beberapa gejala seperti batuk, flu, demam, merasa tidak enak badan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada bab pembahasan. Subbab bahasan yang pertama yaitu tantangan pembelajaran daring. Penerapan aturan social distancing di Indonesia menyebabkan perguruan tinggi mengeluarkan surat edaran yang berisi perubahan kegiatan belajar mengajar secara langsung berubah menjadi pembelajaran daring. Hal ini menyebabkan mahasiswa pergi kembali ke rumahnya masing-masing. Di rumah, mereka tetap harus mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai jadwal. Namun dalam pelaksanaannya, mahasiswa merasa ada tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Ya, tantangan yang pertama yaitu tugas yang diberikan oleh dosen. Karena seluruh pembelajaran melalui media online atau daring, dosen pun tidak sungkan untuk memberikan tugas kepada mahasiswanya. Namun tugasnya pun semakin banyak atau lebih banyak dari tugas yang diberikan pada hari-hari biasanya. Nah, hal ini bisa menyebabkan mahasiswa menjadi stres dan imunitasnya pun dapat turun. Lalu tantangan yang kedua yaitu gangguan pada jaringan internet.
Hal ini dapat menyebabkan mahasiswa tidak dapat menerima informasi yang diberikan oleh dosen secara keseluruhan karena gangguan pada jaringan internet membuat informasi yang diterima pun terputus-putus. Tantangan yang ketiga yaitu kuota atau paket data yang digunakan. Saat pembelajaran daring saat ini, kuota atau paket data yang digunakan pun semakin banyak, apalagi saat kuliah yang menggunakan video conference. Hal ini dapat menyebabkan mereka yang tidak ada wifi di rumahnya harus merogoh kocek semakin dalam untuk membeli paket data. Tantangan yang keempat yaitu disiplin waktu tetap berlaku. Jam perkuliahan biasanya memang sudah ditentukan. Nah, hal ini harusnya mahasiswa absen tepat waktu. Namun, beberapa keadaan mungkin menyebabkan mahasiswa telat absen seperti gangguan jaringan internet atau terkendala pada gawainya. Nah, hal ini mungkin bisa dimaklumi oleh beberapa dosen. Namun, mungkin ada juga dosen yang menganggap hal itu hanya sebuah alasan. Nah, hal ini bisa menyebabkan turunnya nilai atau mahasiswa bisa dianggap bolos kuliah. Tantangan yang kelima yaitu terhambatnya program kerja pada organisasi mahasiswa. Selain mahasiswa, dosen pun sebagai tenaga pendidik juga mengalami berbagai tantangan dalam memberikan perkuliahan secara online atau daring ini. Tantangan yang pertama yaitu gaptek atau gagap teknologi. Seorang dosen menyatakan bahwa dia mengalami gagap teknologi saat akan memberikan perkuliahan secara daring, sehingga dia harus mempelajari seharian untuk mempelajari aplikasi yang digunakan. Selain dosen, mahasiswa pun mungkin juga ada yang mengalami hal tersebut. Lalu yang kedua yaitu gangguan pada jaringan internet. Selain mahasiswa, dosen pun juga mengalaminya, apalagi saat pembelajaran daring ini dilakukan melalui video conference. Materi yang disampaikan pun terkadang ada kendala tersendiri, apalagi saat penilaiannya harus seperti mengambil nilai ability atau kemampuan speaking atau berbicara. Nah, hal itu harusnya diambil nilai secara langsung. Namun, karena pembelajaran daring ini menjadi tantangan tersendiri bagi dosen untuk mengambil nilainya. Nah, tantangan yang ketiga yaitu KKN ditiadakan. Hal ini menyebabkan dosen yang menjadi dosen pembimbing untuk mahasiswa tingkat akhir harus memberikan bimbingannya melalui media online juga, seperti melalui layanan WhatsApp atau email dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada subbab bahasan yang kedua, yaitu peluang pembelajaran daring. Ada beberapa hal yang dapat dikatakan bahwa itu menjadi sisi baik atau peluang dari adanya pembelajaran daring. Yang pertama yaitu perwujudan merdeka belajar. Pembelajaran di luar kampus menjadi bagian dari amanah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk mewujudkan merdeka belajar dan kampus merdeka. Hal ini bisa menjadikan dosen dan mahasiswa menjadi lebih inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Peluang yang kedua yaitu menjadi lebih kreatif. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan kreativitas dan memaksimalkan fungsi komunikasi, transfer informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi virtual dan digital. Peluang yang ketiga yaitu menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Dengan pembelajaran daring ini, mahasiswa dan dosen tidak perlu pergi ke kampus, sehingga bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya transportasi yang dibutuhkan untuk pergi ke kampus. Yang keempat yaitu meningkatkan wawasan berpikir. Mahasiswa yang aktif dan kritis pasti akan mempelajari lebih lanjut materi yang didapatnya dari dosen, karena akses belajar dapat dijangkau lebih luas lagi dengan adanya internet. Peluang yang kelima yaitu waktu yang lebih fleksibel. Peluang yang keenam yaitu tempat yang fleksibel. Saat berada di rumah dengan pelaksanaan pembelajaran daring ini,
mahasiswa bebas memilih tempat di mana dia akan melaksanakan perkuliahan. Sekarang yang terakhir yaitu tips bagi mahasiswa agar pembelajaran daring bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu buat reminder atau pengingat jadwal kuliah, sehingga kalian tidak akan ketinggalan untuk absensi saat kuliah daring ini. Yang kedua yaitu disiplin waktu. Jangan sampai kalian telat mengumpulkan tugas. Saat ada waktu luang, segera mungkin kerjakan tugas yang ada sebelum tugas lain datang lagi. Yang ketiga yaitu simak dengan baik ketika dosen memberikan materi atau instruksi, sehingga kita nanti tidak akan ketinggalan apa yang akan kita kerjakan. Yang keempat, catat bagian penting apa saja yang disampaikan oleh dosen, sehingga nanti saat kita ada ulangan atau kuis, kita bisa menggunakannya untuk belajar. Yang kelima yaitu cari ruangan yang nyaman. Ruangan yang nyaman ini akan menentukan konsentrasi dan fokus kita selama mengikuti kuliah online atau pembelajaran daring. Perhatikan juga keberadaan sinyal jaringan seluler agar saat kita mengakses kegiatan kuliah online ini tidak ada hambatan seperti hilangnya sinyal. Yang keenam, pelajari hal-hal baru. Kita bisa mempelajarinya melalui internet agar soft skill atau kemampuan kita dapat meningkat, tidak hanya di bidang akademik, tapi juga di bidang non akademik. Tadi hal-hal yang bisa saya sampaikan atau penjelasan dari makalah yang telah saya buat. Kesimpulannya yaitu pandemi virus corona yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap seluruh sektor. Salah satunya yaitu pendidikan yang mengubah kegiatan belajar mengajar yang semula secara tatap muka menjadi pembelajaran daring atau melalui media online. Kita berharap semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.